Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priasti Maladewi. Saya mengajar di kelas 6 SD Negeri 009 Pasir Blengkong, Kecamatan Pasir Blengkong, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Mula Warman. Dengan adanya kegiatan PPL dalam jabatan ini, kami berinovasi menerapkan dan mengimplementasikan model pembelajaran yang inovatif dan kreatif yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan peserta didik, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning. Apakah itu model pembelajaran problem-based learning? Mari kita simak bersama-sama. Dampak pandemi COVID-19 pada siswa kelas tinggi menjadi salah satu penyebab menurunnya motivasi dan minat belajar peserta didik. Hal ini terjadi akibat terjadinya perubahan pola belajar siswa dari daring menjadi luring. Sehingga di mana perubahan aktivitas belajar ini yang biasanya anak-anak belajar di rumah dibimbing orang tua, sekarang harus membiasakan diri untuk belajar mandiri di sekolah, sehingga anak-anak terlihat cenderung kurang percaya diri dan tidak fokus dalam pembelajaran. Kemudian latar belakang yang kedua adalah pemilihan strategi pembelajaran yang kurang tepat, di mana masih menggunakan metode ceramah, di mana lebih banyak didominasi oleh guru atau teacher center, sehingga anak terlihat pasif dan hanya guru yang aktif. Kemudian yang ketiga, tidak memakai media inovatif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini bisa saja terjadi karena kurang kepercayaan diri guru dalam memilih media konkret yang sebenarnya bisa didapat dengan mudah di sekitar sekolah ataupun di perpustakaan sekolah. Dan juga guru kurang mampu menggunakan media inovatif yang dapat menunjang pembelajaran agar lebih menarik. Dari latar belakang tersebut, kami berinisiatif dan berinovasi untuk merubah pola belajar kami agar menjadi lebih baik. Adapun model pembelajaran yang kami pilih untuk menuntaskan permasalahan di kelas adalah menggunakan model pembelajaran problem-based learning, di mana problem-based learning ini digabungkan dengan pendekatan saintifik dan TPACK yang diharapkan siswa nantinya dapat lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Lalu, siswa juga dapat berpikir kritis. Kemudian siswa juga dapat meningkatkan motivasi dan aktivitas siswa menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran, sehingga siswa mampu belajar memecahkan masalah terhadap materi yang sedang diajarkan dalam kegiatan pembelajaran. Di sini kami mengajak siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswa memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Pemberian bahan ajar yang menarik dirasa sangat efektif untuk memicu dan merangsang motivasi siswa untuk belajar dengan memanfaatkan media inovatif seperti slide in focus, PPT, atau materi-materi yang membuat siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Adapun tahapan kegiatan yang kami lakukan dalam proses pembelajaran meliputi kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Di dalam kegiatan pembukaan di sini diisi dengan memberi salam, berdoa, menyanyikan lagu wajib nasional, memberikan apersepsi terkait masalah aktual yang terjadi saat ini, dan yang kelima yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya yaitu kegiatan inti, di mana terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah.
Pada tahapan ini, guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara kelompok dan peserta didik mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan yang disarankan. Selanjutnya, tahap kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Pada tahap ini, guru memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing dan peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan-bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Tahap ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Pada tahap ini, guru memantau keterlibatan peserta didik dalam mengumpulkan data atau bahan selama proses penyelidikan, dan peserta didik bertugas melakukan penyelidikan dalam artian mencari data, referensi, sumber untuk bahan diskusi kelompok. Selanjutnya, tahap keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada tahap ini, guru memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan sehingga karya setiap kelompok siap untuk dipresentasikan. Dan peserta didik bertugas melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dan hasilnya siap dipresentasikan atau disajikan dalam bentuk karya. Yang terakhir yaitu tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi dan peserta didik melakukan presentasi kelompok dan kelompok yang lain memberikan tanggapan dan apresiasi. Kegiatan dilanjutkan dengan merangkum atau membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, yang pertama yaitu dilakukan kesimpulan dan penguatan. Yang kedua, guru melakukan evaluasi dan penilaian. Yang ketiga, bernyanyi bersama menyanyikan lagu daerah. Dan yang keempat, ditutup dengan doa dan salam penutup. Nah, setelah kita menyimak pembelajaran yang kami terapkan di lapangan dengan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik dan memanfaatkan TPACK, kita dapat melihat pembelajaran dapat berlangsung dengan sangat maksimal sehingga tercapainya tujuan pembelajaran serta ketuntasan kriteria minimum. Kalian melihat anak bayi yang baru lahir, pernah lihat tidak? Pernah. Buatkan, bagikan sebuah karton. Kalian lihat ya, di karton ini yang akan ibu bagikan ini ada dua gambar, gambar laki-laki dan gambar perempuan. Silahkan kalian masing-masing kelompok amati. Kira-kira apa perbedaannya antara pertumbuhan pada laki-laki dan perempuan? Ya, dari pertumbuhannya, kalian tulis dulu nama kelompok dan nama anggota kelompoknya ditulis. Ayo, ada yang menulis nama kelompok, ada yang menulis ciri-cirinya, ada yang menulis pertumbuhannya, mulai dari bayi sampai lanjut usia. Di karton yang sudah kalian lihat, masing-masing kelompok ya, perhatikan di depan. Di video kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri khas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, di
situ di LKP kalian di halaman ketiga. Sini. Nah, di halaman yang ini masing-masing kelompok coba buka. Ini yang di LKPD yang sudah dibagi. Ya, siapkan ya, persiapkan nanti sambil melihat video, sambil melihat gambar yang ada di karton, sambil kalian salah satu orang kelompok kalian mencatat di sini. Lanjutkan videonya. Ayo, siapkan dan buka buku kalian ya. Di kelas 6, tema 6, subtema 1, makan. Nah, sekarang tugas kalian Ibu beri waktu 15 menit untuk menuliskan di LKPD-nya sesuai dengan yang sudah kalian tonton tadi dan yang sudah kalian amati di karton ini. Ya, di kelompok baik, Ibu beri waktu 15 menit untuk menuliskan jawaban di kelompok kalian. Silakan. Mau bertanya satu-satu, silakan. Semuanya aktif, kerjakan berdasarkan kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diletakkan aja. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Selanjutnya, saya akan mengatakan ciri-ciri masa pubertas pada anak. Terima kasih sudah memberi kami waktu. Kami dari kelompok 2. Tetapi menurut kami tidak ada tanggapan. Dan menurut kami penampilan kelompok 1 sudah baik dan bagus. Sekian tanggapan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti jawabannya kurang lebih sama ya? Jawabannya kurang lebih sama karena tidak ada tanggapan. Oke, baiklah. Kalau begitu boleh ditutup. Dari kelompok 1 boleh ditutup. Demikian presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya harap dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Oke. Selanjutnya, Polri akan membacakan ciri-ciri masa pubertas anak laki-laki. Oke, ciri-cirinya Pak, kasih mikrofon ke Pak. Biar nyaring aja. Biar kedengaran. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan waktu kepada kami kelompok 5, tetapi menurut kami masih ada yang kurang, yaitu Kalau pada anak laki-laki tadi apa? Yang belum disebut oleh kelompok 4. Baik untuk. Kemudian di leher biasanya apa kalau laki-laki? Oke, sudah. Masa pubertas pada laki-laki dan perempuan. Ingat ya. Bacaannya manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan adalah, coba bacakan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Misalnya berat tubuh kita saat usia balita berbeda dengan pada saat masa remaja. Kemudian perkembangan, pengertian perkembangan apa tadi? Proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh, misalnya bertambah atau berubah fungsi organ tubuh manusia. Selanjutnya tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama apa tadi? Dari apa dulu? Bayi.
bayi ada ya ciri-ciri fisik remaja pada masa pubertas. Sudah kalian presentasikan tadi juga, sudah kalian catat juga di LKPD kalian ya. Ibu akan bagikan soal ya. Silakan kalian kerjakan di rumah. Boleh minta bantuan orang tua, boleh minta bantuan kakaknya, atau bisa mencari ibu boleh. Nanti kalau ada pertanyaan disimpan saja pertanyaannya, nanti pada saat bertemu lagi besok bisa kalian tanyakan ke ibu. Tidak banyak-banyak, 5 soal saja. Nanti dikumpul pada saat hari Sabtu, pada saat pelajaran IPA lagi ya. Bagaimana perasaan kalian pada hari ini setelah mempelajari masa pubertas? Bagaimana perasaannya? Seru? Senang? Kemudian kira-kira apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Apa yang kalian dapatkan tentang pelajaran hari ini masa pubertas? Apa yang kalian dapatkan? Apa saja tentang dari tentang dan juga nanti pada hari Sabtu kita lanjut lagi pembelajaran IPA-nya. Kita akan lebih dalam lagi tentang kesehatan alat reproduksi manusia. Oke, siap? Selanjutnya silakan sebelum kita tutup kita nyanyikan dulu lagu daerah. Lagu daerah yang dihafal apa kemarin? Oke, lagu daerahnya dari Sulawesi Utara. Judulnya apa kalian? Siap ya? 1, 2, 3. Sayang si patokan matego gorokan sayang. Pulang yang menunggu jemputan tunggu saja di sekitar sekolah ya. Yang udah mandiri bisa pulang sendiri, kalau bisa jangan pulang sendirian tapi sama temannya ya. Pimpin doa. Tadi yang pimpin doa siapa? Sekarang silakan pimpin doanya Zaim. Dulu kaki. Siap. Doa sebelum ulangan. Melakukan pembelajaran menggunakan model problem based learning ini, kami sudah melakukan observasi secara langsung, baik kepada kepala sekolah, guru sebagai rekan sejawat, dan juga orang tua murid, serta kepada murid itu sendiri, terkait model pembelajaran PBL tersebut. Mari kita dengarkan pendapat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Jumrin, Kepala SD 009 Pasir Belengkong, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Saya menanggapi Ibu Prestimala Dewi menyampaikan dengan metode PBL
Kalau menurut saya sangat tepat, karena pada saat ini sebelum COVID-19 itu pelajaran itu disampaikan di rumah. Setelah disampaikan di rumah itu banyak yang belajar tidak teratur. Dan setelah masuk kembali, Ibu Prastimala Dewi menyampaikan metode PBL ini sangat tepat. Karena anak-anak itu banyak belajar dengan cara seperti itu, langsung mencoba dan melaksanakan, sehingga pelajaran tersebut sangat bermanfaat dan tepat untuk pada saat ini. Jadi untuk itu harapan saya kepada Ibu Prastimala Dewi untuk menyampaikan metode-metode semacam ini lebih ditingkatkan, sehingga penyampaian berikutnya lebih baik lagi dan nilainya dapat dikatakan baik dan anak-anak pun sangat bermanfaat bagi mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi cara mengajar kepada Ibu Prastimala Dewi. Menurut saya mengajar menggunakan modal problem based learning sangat cocok untuk meningkatkan minat dan semangat peserta didik untuk belajar. Dapat melatih anak untuk berpikir kritis dan memecahkan sendiri permasalahan yang mereka dapat pada materi pembelajaran. Saran saya kepada Ibu Prastimala Dewi agar mempertahankan dan meningkatkan cara mengajarnya, sehingga peserta didik meningkat pemahaman dan prestasi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Om Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmia. Saya mengajar di SD 009 Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Di sini saya sedikit menanggapi masalah video yang dibuat oleh Ibu Guru Prastimala Dewi. Menurut saya mengajar dengan metode problem based learning atau dapat disingkat juga dengan PBL ini dapat meningkatkan semangat belajar peserta didik, di mana metode ini berpusat kepada siswa, sehingga peserta didik dapat berpikir kritis dan memicu rasa ingin tahu yang sangat tinggi, sehingga mereka berusaha untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diberikan oleh gurunya. Jadi saran saya untuk Ibu Guru Prastimala Dewi agar metode ini lebih dipahami dan didalami lagi, agar proses pembelajarannya lebih meningkat, sehingga tujuan pembelajarannya bisa tercapai sesuai dengan harapan kita. Jadi buat Ibu Guru Mala Dewi, semangat dan selalu berjuang. Semoga saran dari saya bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anika Putri Rahmadani. Saya bersekolah di SD Negeri 09 Pasir Belengkong. Saya sekarang sudah kelas 6. Guru saya bernama Ibu Priasti. Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran dengan berdiskusi berkelompok, yaitu saya jadi lebih mudah memahami tentang pelajaran hari ini. Hal-hal yang sulit dipahami bisa lebih cepat diselesaikan karena dilakukan dengan cara berdiskusi. Pelajaran yang awalnya sulit menjadi lebih mudah dan cepat diselesaikan karena dikerjakan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidah Fajrian Novianti. Saya bersekolah di SD Negeri 009 Pasir Belengkong. Saya sekarang sudah kelas 6. Guru saya bernama Ibu Priasti. Saya juga diajarkan agar bisa lebih
percaya diri untuk maju ke depan kelas bersama teman kelompok. Kami diajarkan agar berani berbicara, mengemukakan hasil pikiran dan diskusi kelompok. Kami dilatih agar dapat berbicara di depan kelas dengan kalimat yang baik, teratur, dengan penuh percaya diri dan sopan. Nama saya Wahid, saya bersekolah di SD Negeri 009 Pasir Belengkong. Saya sekarang sudah kelas 6. Guru saya bernama Ibu Priyasti. Saya kedepannya adalah agar pembelajaran hari ini terus dipertahankan dan terus ditingkatkan, dan juga mohon bimbingan dari ibu guru agar pemahaman dan prestasi saya semakin meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya orang tua murid kelas 6 SD Negeri 009 Pasir Belengkong. Anak saya bernama Muhammad Jain. Menjawab pertanyaan dari guru anak saya mengenai kesan yang saya rasakan sebelum anak saya terlibat pembelajaran model diskusi di kelas, yaitu apabila pulang sekolah saya bertanya bagaimana tadi pelajaran di sekolah. Maka anak saya menjawab dan menjelaskan kurang bersemangat. Kata anak saya, pelajarannya hanya mendengarkan guru menjelaskan lalu diperintahkan untuk mengerjakan soal atau tugas. Lalu kesan yang saya rasakan setelah anak saya mengikuti pelajaran dengan cara berdiskusi di kelas, yaitu setelah anak saya sampai di rumah dan saya tanyakan tadi pelajaran apa saja di sekolah, anak saya menjawab dengan semangat dan senang. Anak saya merasa dirinya bersemangat mengikuti pelajaran di sekolah. Jadi di sekolah tidak hanya bermain saja, tetapi saat pulang ke rumah pembelajaran menjadi melekat di pikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua murid kelas 6 SD Negeri 009 Pasir Belengkong. Anak saya bernama Rianti. Menjawab pertanyaan dari guru anak saya mengenai kesan yang saya rasakan sebelum anak saya terlibat pembelajaran model diskusi di kelas, yaitu setelah anak saya belajar apa saja di sekolah, anak saya menjawab dengan semangat dan senang. Anak saya merasa dirinya bersemangat mengikuti pembelajaran di sekolah. Jadi di sekolah tidak hanya bermain saja, tetapi saat pulang di rumah pembelajaran menjadi melekat di pikirannya. Saran untuk kedepannya, semoga prestasi anak saya bisa lebih meningkat lagi dan semangat belajar anak saya bisa meningkat pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya orang tua murid kelas 6 SD Negeri 009 Pasir Belengkong. Anak saya bernama Alifa Alzana. Menjawab pertanyaan dari guru anak saya mengenai kesan yang saya rasakan sebelum anak saya terlibat pembelajaran model diskusi di kelas. Lalu kesan yang saya rasakan setelah anak saya mengikuti pembelajaran dengan cara berdiskusi di kelas, yaitu setelah anak saya pulang sampai di rumah, saya tanyakan tadi belajar apa saja di sekolah. Anak saya menjawab dengan semangat dan senang. Anak saya merasa dirinya bersemangat mengikuti pembelajaran di sekolah. Jadi di sekolah tidak hanya bermain saja, tetapi saat pulang ke rumah pembelajaran menjadi melekat di pikirannya. Saran untuk kedepannya, semoga prestasi anak saya bisa lebih meningkat lagi dan semangat belajar anak saya bisa meningkat pula. Terima kasih kepada guru kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak tayangan video tadi, dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran problem based learning dan menggunakan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan, serta memanfaatkan TPEC, dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Dengan demikian, tujuan pembelajaran dan kriteria ketuntasan minimum dapat tercapai. Demikian video kegiatan pembelajaran yang merupakan salah satu tahapan PPG dalam jabatan PGSD tahun 2022 ini. Semoga dapat bermanfaat dan memotivasi rekan-rekan semua dalam mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya Priyasti Maladewi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.